Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran jelas? Ya, kedengaran. Terdengar, Kak. Terdengar. Jelas, Kak. Sudah kedengaran, Bos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sekolah kewirausahaan online yang pada saat ini bertemakan tentang startup. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dan yang mana telah membawa kita dari jam 8 hingga jam terang benderang saat ini. Topik pada hari ini yang akan kita bicarakan yaitu mengenai bisnis startup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisan yang saat ini diamanahkan sebagai moderator memimpin acaranya diskusi pada hari ini. Berbicara mengenai bisnis startup. Ketika kita mendengar kata startup, pasti yang akan terlintas di pikiran kita adalah mengenai Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan lain sebagainya. Karena memang nama-nama tersebut adalah para pemain startup yang cukup sukses di Indonesia ini dan memang sedang berkembang sangat pesat ya. Bagi kalangan dunia entrepreneur, kata startup sudah menjadi sebuah kata yang sangat familiar. Tetapi masih banyak orang sana yang belum familiar dan masih merasa asing gitu terkait kata startup. Dan mungkin masih banyak yang belum mengetahui mengenai startup itu apa dan startup itu sebuah bisnis apa sih. Nah, di sini semua itu akan kita bahas secara tuntas ya mengenai bisnis startup itu apa dan mungkin juga masih banyak yang bertanya-tanya ya tentang bagaimana sih Kak cara untuk memulai bisnis startup dan bagaimana caranya agar bisnis startup kita itu bisa tetap berjalan berkembang tanpa ada hambatan gitu. Nah, semua itu akan kita kupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat keren, seorang yang sudah menjadi pakar wirausaha ya. Beliau merupakan founder dari Raja Prestasi, Raja Privat, G Tutor, dan beliau ini merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi UNJ yang memang pakarnya di bidang wirausaha. Sebelum ke sana, saya ingin membacakan diskusi pada hari ini. Yang pertama, yaitu akan ada penyampaian materi selama 30 menit oleh narasumber. Selanjutnya akan ada sesi diskusi tanya-jawab oleh moderator dan narasumber. Baru setelah itu akan ada tanya-jawab kepada peserta. Nanti untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa disampaikan langsung berupa suara dan bisa juga melalui personal chat kepada narasumber ya. Mungkin yang masih malu-malu atau takut ketika ingin berbicara di depan umum bisa disampaikan melalui moderator. Langsung saja tanpa menunggu lama, kita panggil saja pembicara kita yang sangat keren, yang luar biasa. Ini dia Bapak Muhammad Yusuf dari dosen Fakultas Ekonomi. Hidup pengusaha muda. Hidup pengusaha muda. Ya, udah bisa dimulai ya? Ya, silakan Pak. PowerPoint-nya bisa ditampilkan.
Yang baru saya kirim tadi ya, update-nya. Bisa perbesar. Bisa di slideshow. Tes, apakah suara saya kedengaran? Iya Pak, kedengeran Pak. Ayo. Kedengeran. Tolong di slideshow ya, moderator. Bisa di slideshow tampilannya. Ya, sebentar. Lagi loading. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Boleh panggil Pak Yusuf atau Kak Yusuf juga boleh, terserah kalian. Saya S1 UNJ, S2 UNJ, dan S3-nya di UPI Bandung. Kalau fokus saya di keuangan, tapi saya juga mengajar kewirausahaan di FEW UNJ. Sedikit sharing ya, ini nanti ada di tampilannya sebenarnya. Jadi waktu saya lulus dari S1, dulu saya fokus di bisnis bimbel ya. Jadi dari awal lulus, saya memang berniat untuk tidak menggunakan ijazah untuk melamar pekerjaan. Saya bergabung dengan beberapa bimbel, mempelajari beberapa bimbel. Kemudian saya fokus di bisnis bimbel. Sebentar ya. Ya. Sudah ini ya, lebih tenang ya. Di dekat rumah soalnya lagi ada banyak anak-anak. Ya, lanjut. Jadi saya waktu dari lulus S1 saya sudah menggeluti bisnis bimbel. Saya dulu memang fokus di privat ya. Bisnis bimbelnya privat. Jadi jangan heran dengan alumni UNJ yang buka bimbel. Nah, itu memang sudah kompetensinya ya, keunggulannya untuk fokus di bimbel. Nah, jadi berbekal ilmu di ekonomi, saya fokus membuka bisnis privat karena memang saya pikir hal tersebut masih banyak ya peminatnya. Jadi waktu dulu awalnya saya punya banyak murid privat dan kemudian saya coba membuat proposal bisnis, menawarkan ke investor. Kemudian saya membuat raja privat. Nah, raja privat itu sederhananya bisnis bimbel privat tapi dikelola seperti bimbel yang umumnya. Dan bimbel yang umumnya tapi fokus ke privat. Kita letaknya di daerah Rawamangun, di dekat Tip-Top Rawamangun ya. Nah, di sana saya dapat investor, dia punya gedung 4 lantai dan kita kelola fokus di bimbel privat. Alhamdulillah waktu itu saya sambil kuliah S2 ya. Nah, itu penuh dengan tantangan yang dari awalnya muridnya ya murid-murid saya sendiri ya, murid-murid privat saya sendiri saya masukkan ke dalam bisnis di lembaga bimbel tersebut. Kemudian mulai merekrut karyawan, mulai untuk marketing ya. Nah, dan juga
membentuk SOP yang ada di organisasi, dan terus berkembang akhirnya menjadi bimbel yang kita namakan Raja Prestasi. Jadi kita coba kembangkan maksimal 3 orang, karena memang ruangan yang dimiliki oleh investor itu dia sifatnya eksklusif ya, jadi ruangannya sudah tersekat-sekat dan juga fokus ya di kelas kecil. Jadi kita fokusnya di kelas kecil. Dan sekarang melihat kondisi pandemik, jadi memang kita sedang mengusahakan untuk bisa go online dan juga ya melakukan aktivitas pembelajaran secara online. Yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, kondisi di pendidikan khususnya bimbel itu tidak bagus ya di masa pandemi seperti ini, kecuali dia sudah siap dengan online-nya dia. Kemudian saya juga mulai mengembangkan namanya Get Tutor. Jadi di Get Tutor ini slideshow-nya bisa di next. Moderator, slideshow-nya bisa di next. Next. Ya, baik Pak. Nah, ini jadi fokus bimbelnya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Next. Nah, ini persiapan kita untuk online ya, pembelajaran online. Next. Next lagi. Nah, ini yang sedang dikembangkan saya dan teman-teman. Jadi berawal dari keresahan di kampus ya, mahasiswa. Zaman sekarang ini banyak mahasiswa yang inginnya instan ya, jadi tugasnya, kemudian kegiatan-kegiatan akademiknya itu berharap bisa dilakukan dengan instan ya, itu bisa selesai. Nah, jadi kita mencoba membuat semacam dosen pembimbing bayangan ya. Nah, di dosen pembimbing bayangan ini, jadi kita menyediakan fasilitas bimbingan kepada mahasiswa dan juga siswa ya, pelajar. Nah, ini 24 jam. Kalau di zaman saya dulu, waktu saya kuliah, kita itu sering mengumpulkan bahan-bahan kuliah ya, baik textbook, kemudian soal-soal ujian ya. Nah, itu sering kita kumpulkan. Nah, sekarang ini saya lihat mahasiswa dimudahkan dengan adanya Google searching ya. Nah, jadi kebanyakan sifatnya langsung online, tapi mereka sedikit sekali yang membackup data-data akademiknya. Nah, ini di sini juga kita menyediakan cari buku dan kunci jawaban atau tadi ya textbook dan juga manual solution untuk pelajar tersebut ya, saling share dan juga bisa mendownload di sini. Kemudian juga ada bertemu expert tutor, jadi kami juga berpikir bagaimana caranya mahasiswa tadi ketika dia punya kebutuhan itu bisa segera selesai. Nah, sebenarnya banyak software-software yang membantu, misalnya ketika ingin membuat skripsi. Nah, zaman sekarang ini sudah ada software yang kalau kita mengetik ya keyword dan juga satu kalimat misalnya, nanti kalimat selanjutnya itu sudah bisa dilanjutkan oleh software tersebut. Nah, jadi kita mencoba untuk mendorong pelajar tersebut untuk bisa mudah ya atau cepat belajarnya melalui fasilitas expert tutor tersebut. Dan juga selain itu juga ada kelas-kelas yang sifatnya online ya, seperti yang sekarang ini kita lakukan. Next. Nah, kurang lebih itu aktivitasnya selain saya mengajar ya, dan juga belajar.
Nah, kita mulai dari pertanyaan mengapa Anda berbisnis ya, mengapa kalian harus berbisnis, atau saya yakin di sini teman-teman ingin berbisnis ya, atau mungkin juga ingin ya, atau mungkin juga ada yang ingin mencari jodoh pebisnis ya, pengusaha. Nah, itu mungkin juga ada di dalam forum ini ya. Next. Next, apa yang Anda harapkan? Next. Nah, jadi tentu banyak yang berharap ingin mencapai financial freedom, kebebasan finansial, ingin memperoleh kekayaan, apalagi jika melihat hartanya Mark Zuckerberg ya, founder dari Facebook ini di usianya yang 35 jalan 36 tahun memiliki kekayaan 86,7 miliar US dollar atau sekitar 1.200 triliun rupiah. Nah, itu 1.200 triliun itu uangnya kayak apa ya? Next. Di Indonesia juga nggak kalah ya, banyak founder-founder yang usianya masih muda dan juga kekayaannya sudah masuk ke dalam 200 orang terkaya di Indonesia. Yang pertama Mas Menteri Nadiem Makarim dengan kekayaan 1,4 triliun rupiah ya. Next, founder Gojek. Mas Ahmad Zaki ini founder Bukalapak, beliau memiliki kekayaan 1,5 triliun. Next. William Tanuwijaya, founder Tokopedia, memiliki kekayaan 1,8 triliun rupiah. Next. Dan juga Ferry Unardi ini memiliki kekayaan 2 triliun rupiah ya, menempati peringkat 146 orang terkaya founder dari Traveloka. Tentu kita berharap juga menginginkan kebebasan finansial seperti mereka, tapi kita juga harus pahami ya bagaimana kondisi kenyataan yang mereka hadapi di awal pendirian dari startup. Next. Next. Nah, kenyataannya berdasarkan riset yang dilakukan, 90% startup itu gagal. Jadi kurang lebih 10% ya yang berhasil dan masih berjuang. Yang 90% itu gagal. Dan penyebab dari kegagalannya itu adalah foundernya. Jadi dari 90% startup yang gagal itu penyebab utamanya adalah foundernya. Kepemimpinan dari foundernya. Next. Nah, beberapa sebab pengusaha sulit untuk sukses karena dia mau punya bisnis tapi nggak mau keluar modal, ingin penghasilan tapi nggak mau kerja keras, mau bekerja tapi nggak mau yang susah-susah, malas dan suka menunda pekerjaan, usaha susah sedikit lalu menyerah, nggak mengerti tapi nggak mau belajar, takut gagal tapi takut nggak berhasil. Nah, takut gagal dan juga takut nggak berhasil. Di sini bisa dikatakan sebenarnya faktornya malas ya, faktor malas. Malas belajar, malas usaha, malas menyerah ya dengan keadaan. Nah, ini adalah mental block ini faktor yang paling sulit untuk dihadapi bagi seorang pengusaha. Endingnya tentu ketika kita dihadapkan dengan dunia realitas, kita punya keluarga, kita punya kegiatan ya, nah itu membutuhkan juga membutuhkan uang ya, jadi ya banyak juga yang tidak fokus dengan usahanya. Next. Ada penelitian dari Wang dan juga Yin, ini meneliti quantifying the dynamics of failure across science, startup, and security. Di sini Wang itu meneliti orang-orang yang gagal ya
di bidang startup. Jadi dia meneliti dinamika kegagalan dan kesuksesan dari para pebisnis startup. Ada ribuan orang yang disurvei dan kesimpulannya orang yang sering mengalami kegagalan di awal dalam jangka panjang seringkali lebih berhasil daripada orang yang sering mengalami keberhasilan di awal. Nah, jadi kalau sering gagal di awal atau menghabiskan jatah gagalnya, nah itu kemungkinannya di masa yang akan datang dalam jangka panjangnya itu berhasilnya juga jangka panjang. Tetapi orang yang memiliki keberhasilan di awal, dia bisa memperoleh dengan mudah modal, dia memperoleh dengan mudah ahli-ahli IT dan sebagainya, itu cenderung kesulitan di dalam jangka panjangnya atau dalam jangka panjang lebih sering gagal di belakangnya. Next. Jadi jangan takut kalau gagal ya. Ada pepatahnya, entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life like most people can. Ini mungkin ada yang ingin mengartikannya? Coba didalami ya. Kewirausahaan adalah ketika kita hidup ya di jalan yang orang-orang itu tidak inginkan. Nah, sehingga kita bisa beristirahat seperti orang-orang yang tidak bisa lakukan. Jadi bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian next. Atau istilah lainnya, it's better to lose youth than to lose the future. Jadi nggak apa-apa kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Nah ini ya pepatah yang biasa digunakan oleh pebisnis. Jadi masa mudanya dia nggak sempat untuk seperti orang-orang kebanyakan ya menikmati hidupnya, tetapi di masa depan dia bisa beristirahat dengan baik, bisa melakukan aktivitas yang tidak bisa orang-orang lakukan ya, karena dia sudah memiliki banyak hal. Next. Tujuan dari berwirausaha atau mendirikan startup tentu yang jelas yang pertama adalah menguntungkan, memiliki revenue stream. Oleh karena itu ketika kita memiliki bisnis ya, itu juga berpikir bagaimana caranya bisnis itu bisa menguntungkan, jangan sampai hanya menghabiskan uang saja ya, tapi tidak mendapatkan pemasukan. Ini juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Kemudian yang kedua, tumbuh cepat dan punya masa depan, serta keunggulan bersaing yang jelas. Kata kunci dari startup ini ya, tumbuh cepat. Jadi kalau tumbuhnya nggak cepat ya jadi perusahaan biasa. Dia punya masa depan dan keunggulan bersaing yang jelas. Kemudian yang ketiga, jalan dengan atau tanpa kita. Ini tentu yang diinginkan oleh banyak orang. Dia bisa autopilot ya, jadi ada kita, next-nya itu bisa jalan dengan baik. Next. Nah ini pepatah dari Om Bob. Banyak orang bertanya bisnis apa yang bagus, jawabnya bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanya terus ya. Jadi kalau teman-teman masih berpikir apa yang bagus ya yang dijalanin ya. Next. Ini adalah 5 tahapan siklus bisnis startup. Mulai dari mengeksekusi, memunculkan ya, memvalidasi ide. Jadi idenya itu apa, itu direncanakan dengan matang sampai siap untuk startup, siap untuk bisa launch, untuk memulai dari bisnis tersebut, lalu mengalami pertumbuhan, growth ya, walaupun pertumbuhannya kecil, tapi semakin lama semakin cepat dan signifikan, hingga bisa scale up. Nah, scale up ini baru
mencapai berkali-kali lipat dari yang sebelumnya hingga maturity, hingga menjadi market leader dan juga bisa untuk terus berkembang lagi atau turun ke bawah. Namanya siklus ya. Next. Yang pertama itu adalah berpikir ya tentang idenya ya. Jadi mulai dari tahapan yang pertama ini itu juga penting. Next tadi kita harus berpikir ide apa yang ingin dijalankan. Ini semua orang bisa lakukan ya. Jadi seharusnya nggak sulit karena berpikir atau menghayal tentang ide itu gratis. Jadi ketika kita ingin membangun public software atau startup, maka kita harus memulainya dari ide kita sendiri. Kita mau punya bisnis apa, mau usaha apa, nah itu dipikirkan di awal dan direncanakan dengan baik. Next. Dari mana datangnya ide? Tentu biasanya ide muncul dari masalah sehari-hari yang kita hadapi. Empati yang muncul pada lingkungan sekitar ataupun permintaan publik. Jadi coba dipikirkan kira-kira ya apa nih masalah yang ada di lingkungan kita sehari-hari ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, nah itu coba dipikirkan. Kira-kira kita ingin menyelesaikan masalah kita yang mana? Supaya nanti kita juga bisa dapat passion-nya ya di sini. Jadi saya pernah menugaskan untuk membuat proposal startup ke mahasiswa, macam-macam idenya ya. Karena mulai dari bangun tidur mereka juga sudah mulai berpikir bagaimana caranya mereka bisa bangun tidurnya itu tidak kesiangan ya. Bahkan bisa beribadah ya, tahajud, berdoa ya di tengah malam. Nah, itu dibikin proposal idenya. Ada juga yang memunculkan ide bagaimana caranya bisa sarapannya sehat ya. Jadi masalah-masalah problem kita sehari-hari itu sebenarnya juga bisa menjadi ide bisnis kita. Bisa juga empati yang muncul di lingkungan sekitar. Jadi ada kondisi apa nih di lingkungan sekitar kita? Oh, di masa pandemi COVID ini ternyata banyak UMKM yang tutup. Lantas apa solusi dari kita? Nanti kita lihat ternyata sudah muncul daftar 50 perusahaan disruptif di tahun 2020 ini di bidang finansial. Jadi di masa pandemi UMKM itu ke perbankan. Jadi mereka bisa mudah melakukan akses bukan hanya jual beli ya, tapi juga bagaimana mengembangkan bisnis mereka mulai dari pengadaan modal, kemudian marketing dan juga pengembangan dari produknya. Nah, lalu yang ketiga, ide juga bisa muncul dari permintaan publik. Jadi kira-kira lingkungan sekitar kita ini butuhnya apa? Nah, itu juga bisa kita kembangkan. Next. Kalau kita lihat ya dari founder Uber dan juga Grab, kalau kita belajar historinya, ternyata mereka juga berawal dari ide yang sederhana. Jadi sistem aplikasi ride sharing ini awalnya mereka berada di Grab di Malaysia, Uber di Eropa ya. Mereka berpikir kok susah banget menemukan taksi. Jadi bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan taksi. Nah kemudian berpikirlah untuk mendirikan aplikasi Uber dan Grab ini. Jadi ya bisa besar ya sampai sekarang dari ide-ide yang sederhana. Next. Next. Ada Airbnb juga. Nah, mereka ini sudah dekakon ya. Jadi tahapan pemodalannya sudah di atas 10 miliar US dollar. Nah, Airbnb itu tadi juga berawal dari ide sederhana foundernya
ketika di San Francisco itu hotel-hotel penuh ya, orang-orang mulai menyewa kamar-kamar yang ada di rumah-rumah penduduk. Nah, saat itu sedang ada kegiatan yang besar ya, mungkin kalau kita lihat kalau ada event-event seperti Piala Dunia atau kegiatan-kegiatan event dunia lainnya yang biasanya di lingkungan sekitar situ hotel-hotel penuh. Oleh karena itu rumah juga disewakan. Nah, dia berpikir itu juga bisa menjadi bisnis dan muncullah Airbnb ini. Bagaimana disambungkan rumah-rumah masyarakat itu dengan customer-nya. Next. Jadi dari permasalahan lingkungan sekitar. Agar ide berkembang dengan baik, maka jangan disimpan sendirian idenya ya. Jadi ide itu jangan cuma dipikirin terus. Ini bisa nggak berkembang ya, atau lambat proses perkembangannya. Lalu yang kedua, diskusi dengan orang yang objektif dan kritis. Nah, selain sharing, jadi sharing itu bukan hanya untuk cerita, tapi mendapatkan masukan. Alangkah bagusnya kalau kita punya mentor ya, orang-orang yang bisa diajak diskusi, orang-orang yang bisa kritis dengan kita, dan juga bahkan kita bisa mengajaknya sebagai co-founder ya. Jadi bisa diajak untuk mengembangkan bisnis kita. Siapa tahu dapat modal, siapa tahu dapat akses ke ahli IT ya, siapa tahu bisa dapat pendanaan atau bertemu dengan investor. Lalu yang ketiga, tanya dirimu sendiri apakah kamu akan menggunakan ide tersebut. Nah, ini juga penting ya. Jadi benar-benar ide itu harus divalidasi. Apakah ide tersebut cocok untuk kita kembangkan atau ya udah stop sampai di ide. Next. Jadi setelah dipikirkan, setelah fokuskan ide tersebut divalidasi. Next. Kenapa kita harus melakukan validasi? Karena validasi ide ini adalah mengkuantifikasi atau mengobjektifkan ide yang sudah kita pikirkan. Karena ide dari kita sendiri itu cenderung sifatnya subjektif ya. Jadi kita bisa menggunakan Javelin board untuk membuatnya lebih objektif. Next. Ini namanya Javelin board. Ada contoh kasusnya kita menggunakan startup comrades di bidang kesehatan dan layanan. Nanti kita bisa lihat bagaimana validasi idenya. Next. Bagi yang nggak kelihatan, nanti kalian bisa searching validasi ide atau bisa Javelin board ya, di searching. Nah, itu nanti ada kotak-kotak seperti ini. Sebelah kiri adalah brainstorming area, sedangkan di sebelah kanan adalah eksperimen area. Nah, ini bagus ya untuk menjadi diskusi di dalam tim dan juga dilakukan ya bersama dengan tim. Next. Di brainstorming area ini, yang pertama ini adalah bagian yang harus kita diskusikan dengan tim ya. Isinya what is your customer, what is the problem, define the solution. Nah, kemudian list the assumption. Kita mulai mensegmentasikan user kita itu siapa saja, customer kita itu siapa saja. Itu didiskusikan ya oleh tim. Kira-kira siapa target utama dari pengguna startup tersebut. Lalu main assumption, diskusikan problem utama yang ingin diselesaikan itu apa. Jadi jangan fokus ke idenya, tapi fokus ke problemnya dulu. Kalau kita fokus ke idenya, ternyata customer kita nggak membutuhkan itu. Ternyata itu terlalu subjektif. Atau lingkungannya masih terlalu sempit. Oleh karena itu, main problemnya itu apa. Baru nanti dari main assumption-nya atau problem utamanya itu didetailkan solusi yang kita tawarkan itu apa saja, fitur-fiturnya apa saja, dan juga kita validasikan risk assumption-nya. Kita buat hipotesa-hipotesanya, bagaimana kemungkinan-kemungkinan ke depannya. Next.
Setelah brainstorming area ini diisi oleh kita, maka kita masuk ke dalam sisi sebelah kanannya atau eksperimen area. Di eksperimen area ini sama dengan di brainstorming area, tapi sifatnya kotak-kotak, jadi kita bisa lebih detailkan. Dan juga sifatnya bisa kita kuantifikasikan. Misalnya yang segmen pengguna kita itu siapa saja. Nanti kita akan gunakan mereka untuk memvalidasi ide ini. Jadi setelah kita tulis segmennya misalnya mahasiswa. Jadi nanti kita akan bertanya, memvalidasikan problem tersebut benar atau tidak, solusi tersebut benar atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, sehingga ide yang kita tawarkan itu valid, benar-benar dibutuhkan oleh customer kita, gitu, oleh calon customer kita. Jadi kita validasikan ke siapa nih segmennya. Lalu main assumption yang akan divalidasi. Tadi problemnya didetailkan, main problemnya apa, dan kemudian nanti akan didetailkan dari assumption-nya. Lalu solusi yang ditawarkan dari problem yang tadi itu kita ingin membuat apa. Kemudian cara memvalidasi kriteria masalah dikatakan valid. Nah, di yang kelima, poin yang kelima ini adalah kita membuat kriteria. Ketika nilainya di atas 60%, maka ide tersebut valid. Kalau di bawah 60%, maka ditolak atau kita tidak melanjutkan ide tersebut. Misalnya seperti itu. Lalu di poin ke-6, hasil validasinya valid atau tidak. Kemudian bagaimana langkah yang akan kita ambil. Yang terakhir, pembelajaran dari hasil validasi tersebut. Next. Nah, ini nanti bisa seperti yang tadi sudah dijelaskan, tinggal diisi. Jadi ini bagus sekali buat teman-teman yang ingin mendirikan startup untuk bisa memvalidasi ide tersebut. Next. Nah, ini contohnya. Contohnya tadi adalah startup di bidang jasa kesehatan ya. Customer-nya adalah komunitas Geraha. Kemudian problemnya adalah memberikan stigma kepada pengidap HIV/AIDS. Jadi fokusnya ke dalam HIV/AIDS yang tadi. Ini masyarakat ini seringkali memberikan stigma terhadap orang-orang yang mengidap penyakit HIV atau AIDS. Kemudian minimum viable product ini artinya itu adalah kegiatan yang sederhana tapi dampaknya, efeknya itu besar ya. Nah ini kita solusi ini adalah membuat chatbot yang menyajikan mitos dan fakta berkaitan dengan HIV/AIDS serta diskusi seputar HIV/AIDS. Chatbot tahu ya, jadi kita bisa melalui WhatsApp atau Telegram hasil endingnya, dan ini dibuat chatbot yang berkaitan dengan tanya jawab seputar HIV/AIDS. Risk assumption-nya berkaitan dengan kesulitan membedakan antara mitos dan juga fakta terkait dengan HIV/AIDS, atau juga kurangnya artikel-artikel yang membahas tentang HIV/AIDS. Nah ini risk assumption yang kedua. Jadi di assumption ini beda-beda. Di yang awal, di yang atas, customer problem solution itu sama. Lalu metodenya wawancara. Jadi nanti akan disebarkan wawancara berkaitan dengan validitas dari pertanyaan di atas. Sulit membedakan misalnya antara mitos dan fakta, apakah itu benar. Nah itu nanti sifatnya wawancara. Lalu result and decision-nya seperti apa, dikatakan valid, dan juga bagaimana ketika tidak valid. Learning-nya bagaimana pelajaran yang dapat diambil. Next. Nah, ini contoh rekap hasil validasi idenya. Jadi, siapa saja calon customer yang diwawancarai dan bagaimana hasilnya. Next. Nah, sehingga kita bisa memutuskan masalah mana yang benar-benar penting dan juga solusi apa yang tepat dan menjadi mayoritas kebutuhan kita. Lalu fitur-fitur apa saja yang harus kita kembangkan di awal yang akan menjadi MVP-nya itu apa.
Nah, ini penting untuk dilakukan sehingga kita memutuskan, oh ternyata ini main assumption yang pertama nih yang menjadi prioritas untuk kita hadirkan di awal startup kita. Yang tadi ya, menghadirkan chatbot mitos atau fakta. Nah, itu sudah divalidasi ke customer. Next. Lalu tahapan yang berikutnya adalah startup. Atau ya fokusnya ya mulai berbisnis ya. Ini yang tadi ya, banyak startup 90% gagal di bagian yang ini ya, memulainya. Jadi yang ide itu bisa, semua orang bisa membuatnya, tapi yang melakukannya itu hanya sedikit. Fokus dari tahapan kedua ini adalah pasar, dan pasar, atau penawaran, dan penawaran. Artinya, ketika sudah punya ide bisnis, ya dijual ke customer-nya ya. Nah, sehingga fokus penjualan, marketing itu menjadi sangat penting dalam organisasi dan juga perkembangan dari startup tersebut. Next. Tahapan fase ini adalah yang tersulit ya, dan paling beresiko bagi seorang pengusaha. Sudah mulai ada pemasukan tapi tidak cukup menguntungkan, ada penjualan tapi tidak konsisten, dan juga sebagian besar waktu dari pengusaha itu habis karena memang masih minim mempekerjakan karyawan. Lalu rasa khawatir, stres karena mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk apakah saya cocok dalam usaha ini. Nah, waktu saya bikin bisnis bimbel, itu juga fase ini merupakan fase yang sulit ya, karena ya pertama kalinya saya harus bertemu dengan publik ya. Saya sebenarnya cenderung introvert, nah kemudian harus menyebarkan brosur ya, di depan sekolah-sekolah, kemudian bertemu dengan kepala sekolah dan negosiasi tentang bagaimana caranya bisa masuk ya untuk menjual di dalam kelas-kelas dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan sendiri ya. Jadi itu cenderung tidak mudah karena pengalaman pertama berjualan langsung dari usaha sendiri. Jadi saya yang bikin desain posternya, saya yang bikin desain pamfletnya, kemudian menunggu di luar sekolah ketika jam bagi rapot ya. Kemudian tadi berpikir kalau bimbel lain bisa masuk ke dalam sekolah ya, brosurnya itu caranya bagaimana? Oh, ternyata bertemu dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian negosiasi, sehingga tadi di balik rapor itu ada selebaran brosur kita dan juga kita bisa presentasi di kelas-kelas. Nah, titik yang paling puncaknya ya, itu saya coba melakukan pendekatan melalui kegiatan diagnostik ya. Jadi kita bisa mendiagnosis bagaimana siswa itu bisa belajar dengan optimal. Nah, itu kegiatan seperti itu kita share ke orang tua siswa, kita share juga tryout sehingga kita undang mereka ke bimbel untuk membagikan hasilnya dan juga memfollow up closing di dalam bimbel ya. Next. Lalu growth, mengalami pertumbuhan. Nah, ini akan berjalan dengan sendirinya. Next. Tentunya kalau tadi kita sudah punya pemasukan, nanti juga dari mulut ke mulut akan berkembang ya. Oh, ternyata si A punya bisnis yang bagus, ayo kita pakai, ayo customer, diundang lagi customer yang lainnya untuk ikutan menggunakan atau menjadi calon customer yang berikutnya ya. Jadi pada tahapan yang ini startup itu perlu menyempurnakan model bisnisnya dan juga menerapkan metodologi, model penjualan, pemasaran, operasional, atau SOP yang sudah teruji.
Nah, pada titik ini penjualan sudah mulai bagus, profitabilitas berada pada titik tertinggi, dan pemasaran yang dilakukan menghasilkan banyak pelanggan. Kemudian bisnis akhirnya mendukung finansial, nah, tapi tetap ada ujian mentalnya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam titik ini, perusahaan sudah menghasilkan profit. Nah, sehingga harus sudah mulai membuat SOP ya, standar baik untuk karyawan ya, baik untuk layanan pasca jual, kemudian struktur organisasi, formalitas dan legalitasnya, ya administrasi. Nah, itu semuanya perlu dipikirkan. Dalam tahap ini ya, saya juga merasakan termasuk misal dalam bisnis bimbel yang saya jalankan, nah ini ternyata semakin ke depan itu tantangannya juga semakin besar ya. Mulai banyak orang-orang pajak yang datang ya, kemudian Satpol PP yang menegur ketika pamflet yang tersebar itu semakin banyak, dan juga ya SOP-SOP yang harus dibuat termasuk kesejahteraan karyawan ya di dalamnya itu harus sudah mulai dipikirkan. Begitu juga dengan jam operasional kerja ya. Nah, ini harus dipikirkan dengan baik, bahkan termasuk hubungan dengan investor. Di dalam titik ini di bisnis bimbel yang saya buka di Rawamangun itu kita diminta ya pada titik ini itu kita store ke investor uang di atas 150 juta dengan dalih seperti bayar sewa ya, sewa tempat ya. Itu yang minimumnya ya. Dia minta lagi. Nah, itu jadi SOP-nya ternyata harus jelas ya. Jangan sampai kita yang diperas dan juga tidak bisa melanjutkan usaha tersebut. Next. Nah, ujian ini ujian mental. Scale up. Nah, di dalam scale up ini kita sudah mulai memasuki tahap menjadi market leader. Bagaimana caranya kita bisa menjadi market leader? Tentu ini harus bisa ditingkatkan ya, meningkatkan kompetisi di pasar, manajemen di akuntansi, di finance-nya, memulai usaha, produk-produk dan layanan baru, memperluas bisnis, dan seperti misalnya membuka cabang. Nah, ini harus sudah mulai dipikirkan untuk bisa scale up. Sehingga profit yang sudah bisa dihasilkan di dalam usaha yang pertama itu bisa dilipat gandakan, entah tadi dengan produk layanan yang baru atau cabang yang baru, itu tentu akan memiliki hasil yang lebih signifikan di scale up ini. Next. Lalu tahapan di maturity. Di maturity ini adalah tahapan di mana sudah menjadi market leader dan tinggal diulang aja terus gitu ya. Nah, ini berhasil dilakukan oleh Microsoft, berulang kali berganti CEO, tapi Bill Gates tetap memiliki saham yang paling besar di Microsoft. Lalu Google saat ini sudah memiliki CEO yang baru ya, yang dipercaya oleh Larry Page. Nah, tapi berganti-ganti CEO ya Google tetap mendominasi. Ini penting ya untuk dilakukan. Jangan sampai dibajak di tengah jalan ya dari startup tersebut. Next. How to start a startup. Nah, ini banyak prosedurnya seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Next. Ini informasi dari CNBC. Ada 50 perusahaan disruptor ya, atau yang melakukan disrupsi, dan juga sudah masuk ke dalam unicorn juga ya, perusahaan-perusahaan dunia. Kalau kita lihat di nomor 10 ada perusahaan yang mungkin kita tidak asing lagi, startup Gojek ya. Nah, ini masuk ke dalam 50 perusahaan disrupsi versi CNBC. Ini di dunia ya. Nah, kalian bisa lihat di nomor 1 itu ada Stripe. Di perusahaan startup ini menarik ya. Jadi kalian coba searching 50 perusahaan disrupsi dan kemudian kalian bedah satu-satu.
itu perusahaan itu apa aja sih, itu tinggal diklik ya di CNBC-nya. Dia menjelaskan sejarah singkatnya. Nah, Stripe ini dia fokus ke sistem pelayanan transaksi finansial seperti PayPal. Mungkin kita sudah tidak asing sama PayPal, itu perusahaan lama ya. Nah, Stripe ini perusahaan baru tapi dia mengungguli dari PayPal. Bahkan dia sudah digunakan di Amazon, di perusahaan-perusahaan e-commerce ya. Nah, itu sudah menggunakan, termasuk Google juga menggunakan Stripe. Jadi istilahnya ketika kita ingin bertransaksi di luar negeri atau dengan lintas negara, nah Stripe ini akan memudahkan urusan administrasinya. Dia hanya mengenakan denda sekian sen dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi ibaratnya ini sudah yang paling murah ya dibandingkan dengan PayPal. Jadi banyak yang sekarang pakai Stripe dan masuk ke dalam 50 perusahaan distribusi. Lalu Coupang ya. Nah, ini menarik juga, perusahaan e-commerce. Kalau di kita kan ada Shopee, Tokopedia ya. Tokopedia nomor 1, Shopee nomor 2. Sekarang ternyata di dunia itu yang nomor 1-nya kan Amazon ya. Lalu ada Coupang nih yang nomor 2-nya. Dia perusahaan asal Korea Selatan. Sekarang ini sudah mulai banyak usernya dan juga tadi lebih dari Tokopedia dan juga Shopee atau Alibaba Group. Karena si Coupang ini dia itu sistemnya hampir mendekati transaksi real ya. Jadi kalau kita beli apa, kita itu kan maunya dapatnya di hari itu juga ya. Atau semakin cepat dapat semakin baik. Nah, kurang lebih sistemnya seperti itu. Jadi kalau kita belanja di Tokopedia atau Shopee tapi pakai jasa instan atau same day, nah itu sudah disediakan Coupang secara gratis ya. Jadi free ongkirnya. Itu instan atau same day-nya di Shopee atau Tokopedia. Lalu ada Indigo Agriculture. Nah, Indigo ini dia fokusnya ke penyediaan jual beli bibit ya, bibit-bibit unggul untuk mikroba. Jadi kegiatan jual beli mempertemukan petani, pengguna bibit ya, juga penyedia jasa bibit tersebut ya, penyedia bibit tersebut. Nah, Coursera ini kalian sudah tidak asing ya, ini seperti ruang guru kalau di kitanya, tapi sifatnya dia sampai ke tingkat university dan juga sudah bisa menyediakan ijazahnya. Jadi kalau kita ikut Coursera, kita dapat ijazah kuliahnya online full ya. Nah, banyak lagi ya. Yang nomor 5 ini dia sifatnya penyediaan jasa kredit ke UMKM. Jadi UMKM mau minjam hari itu langsung ya tersedia. Ibaratnya nih kalau kita mau beli barang, nah dia itu nanti langsung ke suppliernya dan customer-nya bayarnya pay later, kemudian atau nggak bayar pakai uang cash ya, bayarnya 30 hari ke depan. Nah, si customer itu langsung dibayar sama dia. Si suppliernya itu langsung dibayar oleh perusahaan startup tersebut. Dan sistem aktivitasnya ternyata tinggi ya. Ada yang berkaitan dengan startup di bidang biologi juga ya, ada Zipline. Nah, ini fokus di Afrika itu banyak wilayah-wilayah yang terpencil. Nah, ini ekspedisinya itu menggunakan parasut ya, jadi bisa mendarat dengan selamat. Lalu ada Sophie, ini juga penyedia jasa layanan peminjaman secara cepat di hari tersebut. Dan yang nomor 9 itu startup-nya dia kita pakai alat yang dipakai di baju, kemudian
itu bisa terlihat kita punya penyakit apa, ada sistemnya dia. Dan yang terakhir nomor 10 Gojek ya. Yang lainnya masih ada 40 lagi, kalian bisa cek sendiri. Next. Next. Nah, ini ada hikayat menarik ya. Bisa dipelajari. Setiap hari di Afrika itu seekor rusa bangun. Dia tahu dia harus lari lebih cepat dari singa yang tercepat atau dia akan dimangsa. Dan setiap pagi di Afrika seekor singa juga bangun. Dia tahu harus mendahului rusa yang berlari paling lambat atau dia akan mati kelaparan. Jadi ada dua pilihan ya, kita menjadi rusa atau singa, entah yang manapun itu. Tapi yang pasti ya harus berlari ya, harus memulai. Jangan ditunda lagi. Next. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjut ke diskusi ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih atas paparannya Pak Yusuf yang sangat luar biasa ya. Saya juga jadi ingin bertanya. Moderator masih on? Iya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, sebelumnya saya juga ingin bertanya terlebih dahulu Pak mengenai startup. Startup ini kan identik dengan orang-orang berpikir kalau bahwa startup ini ada sangkutannya dengan Moderator, teknologi. apakah masih on? Iya, on Pak. Apa suara saya kedengaran Pak? Halo? Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Pak. Terdengar tuh. Suara moderatornya kedengaran kok. Maaf, suara moderatornya apa sudah terdengar, Pak? Suaranya Isan? Halo Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf? Tes, apakah moderator sudah bisa on? Silakan yang ingin bertanya. Oke, baik, karena waktunya udah tinggal sedikit lagi ya. Mungkin yang belum mute bisa di-mute terlebih dahulu biar yang lain terdengar. Untuk Pak Yusuf, apakah suara saya terdengar, Pak? Halo Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf? Sepertinya ada sedikit kendala mengenai sinyal. Suaranya nggak kedengeran di saya. Oh, nggak kedengeran ya Pak ya? Kalau sekarang sudah terdengar belum Pak? Halo Pak Yusuf. Baik, langsung saja ya. Karena ada sedikit terkendala sinyal dan sepertinya suara saya juga tidak terdengar oleh Pak Yusuf. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengutarakan pertanyaannya melalui. Tes, apakah suaranya terdengar? Iya, Suara terdengar. moderator. Iya Pak, kedengaran Pak. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan aja ya diketik ya. Ya, yang ingin bertanya bisa melalui via chat ya, karena khawatirnya jika menggunakan lisan suaranya tidak terdengar oleh pemateri kita. Silakan dibuka untuk Tes. 3 tercepat terlebih dahulu.
Ya Pak, ini ada yang bertanya nih Pak. Kalau ada investor yang ingin join usaha dengan kita, terus pembagian untungnya bagaimana ya Pak? Tes, apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar, Pak. Apakah suara saya juga terdengar, Pak? Halo, Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Apa suaranya kedengaran Pak? Eh, Halo Pak Yusuf. sebentar, sepertinya Pak Yusuf live sebentar biar masuk kembali, biar suaranya kembali terdengar ya. Iya. Ya, sudah. Kita tunggu sebentar ya. Suara saya sudah terdengar, Ya, Pak? sudah terdengar. Oke, baik, Pak. Ini sudah ada yang bertanya, Pak. Yaitu dari Artika Indasari. Bertanya, gimana sih cara supaya kita tidak insecure memulai bisnis baru, Pak? Itu bagaimana, Pak? Ada lagi Halo? yang lain? Ada lagi, Pak? Itu dulu ya? Atau Bisa dijawab satu, Pak, nanti biar Iya. yang lain sambil gitu. menunggu. Oke, ya. Jadi ada istilahnya yang pertama itu do what you love atau love what you do ya. Jadi pilihannya apakah kita mengerjakan apa yang kita suka atau menyukai apa yang kita kerjakan. Nah ini tentu macam-macam ya. Kalau kita melakukan hal yang sesuai dengan passion kita itu tentu bisa menyenangkan ya, atau effort yang dikeluarkan itu akan lebih bermakna karena kita suka dengan hal tersebut, kita suka dengan apa yang kita lakukan tersebut. Nah ini kalau sesuai dengan passion itu enak. Jadi hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita itu tadi kenapa kita bisa menyelesaikan problem kita dulu nih, kita punya problem apa. Misalnya kita problemnya tadi di lingkungan saya sebagai dosen, mahasiswa saya itu minim sekali untuk bimbingan tadi ya, atau kesulitan untuk berhubungan komunikasi dengan dosen 24 jam. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi kalau saya menciptakan aplikasi yang memudahkan mahasiswa itu untuk bisa bertemu dengan dosennya, berkomunikasi dengan dosennya, dan sifatnya tadi 24 jam gitu ya. Nah, itu kalau sesuai passion itu enak, tapi kalau misalnya ternyata kita nggak sesuai dengan passion kita, tentu ini ada titik kita merasa tidak nyaman ya dengan hal tersebut. Dan ini tadi perasaan insecure tersebut tentu bisa dijawab ketika kita berusaha untuk mencari ilmunya. Jadi kita berusaha untuk mencari tahu lebih dalam, belajar dari yang lebih paham dari kita, bertemu dengan mentor kita, sehingga perasaan-perasaan insecure tersebut terjawab. Jadi seringkali kegelisahan kita itu terjawab ketika kita mencari ilmunya, ketika kita berusaha lebih lanjut ya, mencoba terus dari kondisi-kondisi yang tidak nyaman tersebut, dari kegelisahan tersebut. Nah, nantinya juga akan terjawab dengan sendirinya. Saya pikir itu ya, jadi jangan sampai perasaan tidak nyaman itu dibiarkan dengan tanpa mencari ilmunya, tanpa mencari solusinya. Ketika kita tidak nyaman, masa muda kita itu
kehilangan masa muda, waktunya terbuang untuk bisnis. Nah, nanti juga akan ada titik temunya di saat perasaan tersebut sudah terlewati ya, ketika bisnisnya tadi sudah bisa mulai menciptakan profit yang signifikan untuk kita. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Bagaimana dari penanya, apakah jawabannya cukup jelas? Baik, jika sudah cukup jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan lagi dari Christina yang harus kita jalani untuk tetap optimis dari kegagalan yang pernah terjadi. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan konsistensi dalam diri agar hal yang unik yang kita miliki bisa kita kembangkan, Pak. Dan bagaimana memulai sebuah usaha yang tepat dengan modal yang masih minim. Itu kira-kira gimana, Pak? Ini ada pertanyaannya ya, ada mencakup 3 pertanyaan. Ya, jadi berkaitan dengan kegagalan ya. Kalau kegagalan tadi kita sudah membahas bahwa berdasarkan penelitiannya yang kegagalan itu pasti terjadi ya. Jadi kalau kita bisnis selalu langsung sukses itu perlu dicurigai bahkan. Bagaimana mental yang harusnya terbentuk dalam jiwa kewirausahaan itu bisa kita dapatkan ya. Jangan sampai tadi karena keberhasilan di awal kita tidak siap ketika menerima kenyataan di tengahnya itu mengalami kegagalan. Tapi dari bisnis teman-teman di awal itu gagal ganti-ganti bisnis ya, tentu ya nggak mudah ya menemukan bisnis yang cocok atau yang langsung bisa menghasilkan profit. Nah, tapi menarik kalau kita gali pelajaran dari apa yang sudah kegagalan-kegagalan yang sudah kita dapatkan tersebut. Nah, tentu ini juga menjadi penting ya, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi pada diri kita, pada bisnis kita. Seringkali bertemunya kita dengan tadi misalnya ya customer yang bukan memberikan pelajaran, bukan menyebarkan informasi yang baik, tapi malah sebaliknya, dan itu menyebarkan keburukan tentang bisnis kita. Nah, orang-orang tersebut juga bisa kita jadikan pelajaran ya, ternyata memang masih ada celah nih dalam bisnis kita yang harus diperbaiki. Hal-hal keburukan yang tadi diinfokan ya, nah itu bisa dipelajari lebih lanjut, dijadikan bahan diskusi oleh tim, dan kemudian diselesaikan. Nah, itu tentu menjadi penting ya, manusia yang bijak. Jadi lebih penting mental atau jiwa kewirausahaan tersebut. Banyak, walaupun tadi pebisnis pengusaha itu gagal, tapi dia punya jiwa kewirausahaan. Yeah. Jadi di masa yang akan datang mungkin dia tidak punya bisnis yang menghasilkan miliaran rupiah, tapi di sisi lain dia punya jiwa kewirausahaan. Dengan uang yang dia miliki, dia itu bisa hidup dengan optimal gitu kira-kira. Mungkin kalian pernah menemukan ya di lingkungan, di keluarga kalian misalnya, orang-orang yang seolah tidak terlalu memikirkan materi atau uang, tapi hidupnya sangat berkecukupan gitu. Atau bahkan bisa dikatakan berlimpah gitu. Tapi dia tidak memikirkan materi berkaitan dengan nominal atau angka-angka tersebut. Nah, itu jiwa kewirausahaannya juga penting ya untuk di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga tadi apa? Mengenai modal, Pak. Modal yang masih minim, itu kira-kira bagaimana cara mulai sebuah usaha yang tepat, Pak? Dengan modal yang bisa dibilang minim, Pak. Iya. Oh ya, tadi juga ada pertanyaan tentang keunikan ya. Ini juga menjadi penting, skill apa yang kita miliki, keunikan apa yang kita miliki, dan ini juga nanti yang akan tadi berkaitan dengan modal. Ini sebenarnya akan tertutup ketika kita punya skill ya. Kita punya keahlian nih. Misalnya saya fokus ya, karena saya fokusnya itu di hal-hal yang saya ahlikan, jadi saya fokus di ekonomi dan akuntansi. Nah, awalnya dulu
saya ingat betul ya, pertama kali saya menggantikan teman saya mengajar di bimbel, itu saya hanya dibayar Rp15.000 per sesinya. Jadi 90 menit ngajar dibayar Rp15.000. Nah, karena saya menggantikan teman dan juga belajar cara mengajar, jadi saya terima aja. Nah, tapi setelah saya pelajari lebih lanjut, oh ternyata yang lebih besar penghasilannya itu adalah teman-teman matematika dan juga fisika. Harganya lebih tinggi gitu. Jadi saya coba belajar fisika, belajar matematika walaupun saya bukan ahlinya. Nah, tapi jadi effort saya terlalu besar walaupun saya dapat penghasilan tersebut tapi kurang optimal gitu. Saya coba pelajari lagi, oh ternyata privat. Privat itu lumayan ya. Jadi di pertama kali saya mengajar privat itu bisa di 150 ribuan, dan kemudian setelah lulus saya kembangkan tadi kenapa saya berani buka bimbel, karena ternyata banyak orang tua siswa yang mau membayar di angka 500.000 plus ya. Jadi di atas 500.000 pun siswa tersebut mau bayar ya. Asal tadi kita ahli di bidang tersebut. Jadi saya mengajar olimpiade, saya mengajar privat untuk SBMPTN dan juga tingkat-tingkat yang lebih sulit ya, misalnya mahasiswa ya. Nah, itu harganya bisa lebih mahal karena saya sudah menjadi ahli di ekonomi. Jadi saya nggak lagi belajar fisika matematika, tapi saya fokus di ekonomi dan juga akuntansi. Nah, sampai sekarang pun customer-nya ada mahasiswa ya, baik masuk S1, S2, S3. Nah, itu bayarnya bisa di atas 2 juta plus ya, 2 juta, 3 juta. Mereka mau membayar lebih mahal ketika kita sudah punya keunikan keahlian atau kita sudah terkenal ahli di bidang tersebut gitu. Nah, oleh karena itu modal pun nanti dengan sendirinya akan terkumpul baik dari personal pribadi maupun ketika kita bertemu dengan investor, oh kita ini memang ahli ini di bidang tersebut. Jadi investor itu percaya sama kita. Nah, sehingga kita juga bisa bertemu dengan investor yang tepat ya. Ya, saya banyak mengambil pelajaran. Saya sendiri juga termasuk di awal itu mendapatkan investor yang baik di awal, tapi ternyata ketika sudah berkembang ya, permintaannya itu sangat besar ya. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan yang lebih besar dari modalnya, dia tetap untuk secara tidak langsung seperti memeras ya. Karena memang tadi SOP itu menjadi sangat penting. Jadi banyak istilahnya pembagian proporsional modal ya. Memang kalau seluruh modal dari investor, pengusaha itu ada di posisi yang kurang menguntungkan ya. Kita dapat 20%, 20% aja udah bagus karena resiko itu yang menanggung adalah investor ketika bisnisnya gagal. Nah, tapi tidak menjadi masalah ketika bisnis sudah berkembang, kita mengajukan negosiasi ulang untuk pembagian keuntungan tersebut sehingga bisa mencapai deal ya antara si pengusaha dengan investornya. Ada lagi? Iya, masih ada, Pak. Baik, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya dari Megawati Tobing. Jika saya ingin memulai sebuah usaha, haruskah saya memilih untuk membeli franchise atau mendirikan brand saya sendiri, Pak? Nah, kalau ingin punya bisnis sendiri, jelas nggak bisa franchise ya, beli franchise. Nah, tapi kita bisa banyak belajar lebih cepat ketika kita membeli franchise. Jadi ini pilihan sih ya, opsi ya. Kalau dengan kita membeli franchise tersebut, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran, saya pikir itu nggak jadi masalah. Karena memang butuh perjalanan panjang seseorang itu bisa sampai membuka franchise-nya. Nah, jadi bahkan usia di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun ya baru cocok karena sistemnya sudah bagus gitu ya, struktur organisasinya sudah kuat, dia baru bisa buka franchise. Jadi kalau kita langsung ingin mendirikan cabang itu agak susah. Nah, tapi sebagai bahan pembelajaran membeli franchise itu nggak jadi masalah atau opsi yang menarik juga. Ada lagi? Iya, baik, Pak. Masih ada, Pak, dari Revi Febrianti meminta saran, Pak, untuk misalnya di tengah jalan bisnis kita dilanda masalah, Pak, dan bila dilanjutkan ditakut nantinya malah menjadi usaha kita jadi gulung tikar, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Sebaiknya yang harus kita lakukan, Pak?
Jadi ketika ada masalah bukan hanya kita takut gagal ya, tapi jelas kita harus bisa menemukan solusi yang tepat. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran termasuk tadi ada perasaan insecure pun itu harus diberikan solusinya ya, bukan dikhawatirkan gitu. Jadi saya pikir baik untuk teman-teman ketika ada masalah untuk bisa mencari solusinya ya, bukan lagi untuk takut akan kegagalan dari bisnis tersebut. Next. Oke, baik Pak. Terima kasih. Masih ada lagi Pak dari Tri Saparudin. Dia berbisnis di dunia pendidikan. Di tengah pandemi ini, kira-kira apa metode pembelajaran yang cocok untuk bisnis pendidikan nih Pak? Supaya anak didik dia menjadi lebih tertarik dengan bimbel yang sudah dijalankan Pak. Iya, jadi memang kalau kita lihat berdasarkan survei dan juga prediksinya, bimbel terancam gulung tikar ya. Tentunya bisnis bimbel ini juga harus siap dengan kondisi seperti yang sekarang ini. Nah, kalau hanya mengadakan pembelajaran online, nah mungkin siswa jenuh ya, di sekolah sudah online, kemudian ya kegiatan-kegiatannya juga tugas-tugasnya semakin banyak. Nah, saya tadi berpikir mungkin bisa mengembangkan komponen yang sama ya. Saya berpikir sekarang ini kan justru siswa itu mencari jawaban-jawaban yang ada di internet ya. Tentu aplikasi seperti Brainly atau sejenisnya itu lebih dilirik oleh siswa. Dan kita juga harus bisa memprediksi dalam jangka panjang. Saya pikir tentu nanti juga akan ada alternatif. Ya, bimbel juga bisa mulai hidup kembali ketika kondisi sudah kembali ya. Saya pikir Januari atas juga nanti sudah bisa mulai. Tapi siapa nih yang paling siap untuk bisa menghadapi kondisi pasca sekolah itu online gitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik ketika kalau kita belum bisa mempersiapkan yang sekarang, nah ini kita mempersiapkan di masa yang akan datang. Saya pikir banyak pengembangan-pengembangan yang bisa dilakukan. Jadi ada hal-hal spesifik yang orang tua itu perlukan, misalnya tadi kebutuhan untuk bisa diterima di PTN, kebutuhan untuk olimpiade ya, dan juga hal-hal yang lebih spesifik. Nah, itu bagus ya untuk dilirik oleh bimbel. Jadi jangan sampai bisnisnya itu sama atau rebutan dengan pasar yang lain yang sudah banyak yang sukses di jalur tersebut. Tapi kita cari celah-celah yang bisa kita isi sehingga walaupun tadi niche market, tapi kita bisa jadi market leader di sana. Next, ada lagi? Ya, masih ada Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari Wawan Aprianto mengenai legalitas nih Pak. Wawan, dia ingin membuka usaha. Dia sudah membuka usaha dengan temannya Pak. Nah, usaha tersebut sudah dijalankan, tetapi tidak terlalu memikirkan tentang legalitas Pak. Nah, untuk masalah legalitas ini, baiknya bagaimana ya Pak? Iya, berkaitan dengan legalitas, sebenarnya ini bisa dikerjakan sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi jangan khawatir di awal tentang legalitas, tapi ya seiring dengan berjalannya bisnis, legalitas juga penting untuk dilakukan. Saya pernah sempat bermasalah, jadi waktu bisnis kita itu bekerja sama untuk mengambil dana CSR dari perusahaan, kita jadi ngambil kegiatan menyediakan jasa bimbel gratis di beberapa wilayah terpencil di Jabodetabek. Nah, itu saya mengajukan proposal ke perusahaan, dapat dana CSR sekitar 200-300 juta ya. Itu dalam setahun ya, jadi selama setahun. Nah, kemudian saya diminta legalitas, tapi saya belum punya legalitas yang kuat, PT dan sebagainya ya. Nah, itu saya jadi pinjam punya teman. Nah, karena pinjam punya teman, jadi termasuk rekeningnya juga tidak ke rekening saya, tapi ke rekening teman saya itu, perusahaannya dia. Dan sangat disayangkan ya, dia tidak menyerahkan uang hasil komitmen tersebut secara sepenuhnya gitu. Jadi dia melanggar janji, tapi karena legalitas kita yang kurang kuat, nah jadi kita sulit untuk
mengatur bagaimana cara dia bisa mau membayar hutangnya gitu kira-kira. Karena uangnya masuk ke Oke, baik, rekening Pak. dia. Nah, itu jadi pelajaran kalau sudah berkembang ya kita harus mengusahakan legalitas. Ada lagi? Iya, Pak, tadi ada yang kelewat, Pak, dari Vera Sudirto mengenai investor, Pak. Ada investor yang jika ada investor yang ingin join dengan usaha kita, Pak. Terus mengenai pembagian untungnya itu gimana ya? Iya, jadi tadi ya saya sudah membahas sedikit di awal, apakah investor tersebut itu hanya menyumbangkan dana atau juga dianggap sebagai tim ya. Nah, jadi kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya direksi, ada yang sifatnya ada komisaris ya. Nah, kalau sifatnya dia komisaris hanya menyumbangkan dana berarti dia adalah pemilik modal, tapi dia bukan bagian dari tim kegiatan ya operasionalnya. Nah, umumnya pembagiannya itu tergantung dari modalnya kan ya. Jadi kalau misalnya tadi kita untuk bisnis dibutuhkan uang 20 juta, 20 jutanya dari investor. Hanya dari investor saja kita nggak nyumbang sama sekali. Nah itu berarti bisnis tersebut 100% punya investor. Kita sebagai penyelenggara itu dapat gaji. Jadi kita yang menentukan tuh dari uang 20 juta, tadi ya di bulan pertama kita potong 2 juta, 2 juta, 2 juta. Selama 10 bulan ya duitnya juga udah habis ya, duit investor sebagai gaji kita. Nah, tapi kan kita juga tidak menghabiskan uang investor hanya untuk gaji kan ya, untuk yang lainnya juga. Oleh karena itu uangnya diputar kan ya. Nah, jadi proporsionalnya misalnya kita tinggal kesepakatan nih dari modal yang di store itu kita dibayar di gajinya, kita mengambil uangnya 1 juta untuk operasional pribadi. Nah, sisanya 1 jutanya tadi ya, misalnya kita anggap kita pantas dibayar 2 juta, 1 jutanya lagi dianggap sebagai modal tambahan kita setiap bulannya. Jadi nanti proporsionalnya semakin ke sana akan semakin berkurang. Jadi si investor modal awalnya 20 juta tok ya, kita akan meningkat 1 juta, 2 juta, 3 juta di bulan-bulan berikutnya dipotong dari gaji yang layak dibayarkan ke kita. Kira-kira seperti itu. Jadi proporsional nanti akan berubah. Karena kalau dari legalitasnya pencatatan di akuntansi, pembagian profit itu berdasarkan modal yang di store. Jadi kalau misalnya kita mau jadi mayoritas ya kita menjadi mayoritas pemilik modalnya. Nah tadi caranya bagaimana nantinya si yang punya usaha itu bisa apa punya uang ya, jadi ditabung, tadi 1 juta dibalikin uangnya 20 juta ke investor, ya hubungan dengan dia selesai, dia mengambil kembali modalnya dan kita memiliki 100% usaha. Itu kasarnya, tapi kalau misalnya mau dilanjutkan proporsionalnya ya bisa dilanjutkan ya pembagiannya seperti dia juga menambah investasinya dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Jadi pembagiannya berdasarkan modal yang dimiliki. Umumnya seperti itu. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Dan terima kasih buat para penanya tadi yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Pak Yusuf dapat menjadi motivasi sekaligus jawaban yang baik buat teman-teman semua. Mungkin terakhir dari Bapak ada sedikit sepatah dua kata closing statement, Pak, untuk teman-teman semua. Ya, saya harap teman-teman bisa memulai bisnis lebih awal ya, fail fast ya. Jadi memperbanyak jatah gagalnya itu habis di masa muda kalian dibandingkan dengan tadi kalian harus kehilangan masa depan. Jadi berusaha dari sekarang, jangan takut untuk cari mentor, investor ya, diskusi dengan orang banyak, cari ilmu ya, sehingga tadi seminimal-minimalnya kalian bisa mendapatkan jiwa wirausaha. Nah, itu yang lebih penting dibandingkan dengan materi ya, yang bisa kalian dapatkan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan ya buat Pak Yusuf atas penyampaian materi yang luar biasa. Ya, selanjutnya karena waktunya juga udah
tinggal beberapa menit lagi ya. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya ya kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir dan begitu antusias buat akhirnya kita sama-sama belajar di sini mengenai bisnis startup dan bagaimana agar bisnis startup itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan ya. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan diskusi pada hari ini terdapat banyak sekali kendala yang mungkin mengganggu jalannya diskusi pada hari ini. Terakhir dari saya ingin mengutip sebuah kata, yaitu tidak ada keberhasilan yang singkat, karena setiap orang pernah menjadi pemula sebelum akhirnya orang tersebut menjadi orang yang sukses. Kita tidak pernah tahu usaha kita kecuali jika kita benar-benar melakukannya. Dan penyesalan terbesar itu bukan tentang kegagalan, tetapi karena kita tidak pernah berusaha untuk akhirnya mencoba kegagalan tersebut. Dan yang terakhir adalah dunia ini penuh dengan gagasan hebat, tapi suksesan hanya dapat dicapai melalui sebuah tindakan. Cara termudah untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai untuk bertindak. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata, dan mohon maaf juga apabila terjadi banyak kesalahan di sesi diskusi pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.